Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam suasana pagi ini untuk memanggil dan menyembah Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas penyelenggaraanmu, atas perlindunganmu kepada kami yang semalam tidur dengan nyenyak. Terima kasih Bapa, pagi ini Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru. Pagi ini Engkau kembali kumpulkan kami di sini ya Bapa, untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah kami. Layakan kami ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak menghadap Engkau. Tutup bungkus semua peralatan yang akan kami pakai, jaringan internet, agar semua berjalan dengan baik, dan juga pelayan-pelayan-Mu, pelayan doa, pujian, dan firman. Engkau pimpin ya Bapa, dan kami percaya ini adalah acaramu. Bapa, biarlah kami tetap fokus kepadamu. Singkirkanlah semua penghalang yang ada di dalam diri kami saat ini, agar kami benar-benar taat, agar kami benar-benar mencari-Mu. Beracaralah ya Bapa, ini adalah waktumu, dan pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami bawa ke dalam perantaraanmu, ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, pagi ini kita bersyukur, kita memuji Tuhan bahwa Dia begitu baik. Dia hadir untuk kita, Dia jamah kita. Kita rasakan bahwa Dia benar-benar ada di sini dan kita rindu. Dia Allah yang ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Mari kita bawa pujian kita angkat suara kita mau bersyukur dan menyembah Dia. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Benar Bapa, kami selalu rindu akan Engkau. Kami selalu mencari Engkau setiap saat.
Kami benar-benar mau Tuhan Engkau ada di sini. Saat ini Bapa kami rindu akan urapan-Mu. Kami yakin dan kami percaya Engkau jamah hati kami satu persatu. Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu satu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Bapa, karena kami boleh merasakan Engkau ada di sini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengerti kami. Saat ini kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Allah Roh Kudus, kami benar-benar merindukan-Mu. Kami benar-benar merasakan jamahan-Mu. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, kita angkat suara kita buka hati kita angkat tangan kita. Mari kita puji sembah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Engkau Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu.
hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita angkat tangan kita sembah Allah Roh Kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Baik bagi kami, hati kami terima kasih.
Mari kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa sudah hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, pakai anakmu saja. Letakkan apa yang kau ingin katakan Bapa ke dalam pikiran dan mulutnya. Dan semua yang dikatakan agar dapat sampai ke telinga dan hati kami semua yang mendengar. Kami mau taat. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita akan membaca Injil dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita teduhkan hati sejenak. Bapa yang penuh cinta, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba mohon, kuduskan, tahirkan, sucikan hati, pikiran, dan mulutku, agar mampu menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap, Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, firman pagi hari ini cukup singkat, hanya 2 ayat. Firman yang kita baca pagi ini adalah kegiatan Yesus yang terjadi di kota Kapernaum. Kapernaum adalah sebuah kota kecil di tepi Laut Galilea yang disebut juga Town of Jesus. Kenapa? Karena Kapernaum adalah pusat kegiatan Yesus pada saat Yesus masih ada di dunia. Di Kapernaumlah Yesus mengadakan banyak sekali mukjizat. Seperti contohnya, Yesus membangkitkan anak Yairus yang telah meninggal. Kita dapat baca di Markus 5 ayat 22. Kemudian Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga. Kita bisa baca di Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Kemudian kejadian orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah dan disembuhkan oleh Yesus. Hal itu pun terjadi di Kapernaum. Kita bisa baca di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Serta banyak mukjizat lain yang Yesus lakukan di Kapernaum. Kebetulan saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi Kapernaum, ke gereja yang dibangun di atas runtuhan rumah Petrus, di mana Yesus pernah datang dan menyembuhkan mertua Petrus yang sakit. Dan saya membayangkan di tengah reruntuhan pilar-pilar besar yang megah di sana, betapa hebatnya kota ini pada saat Yesus masih berkarya dan ada di dunia saat itu. Di kota itu Yesus menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Yesus selalu kembali dan mengajar di kota Kapernaum ini. Sebagai pusat kegiatannya, maka wajar jika kita melihat banyak pekerjaan yang Yesus lakukan di kota ini. Kapernaum menjadi kota di mana mukjizat selalu terjadi. Semua orang tahu siapa Yesus, di mana ia tinggal, dan semua pekerjaan yang dilakukannya di sana. Orang-orang yang memasuki kota ini selalu mengajar Yesus untuk mengalami mukjizatnya. Dengan demikian, kota ini menjadi sebuah kota yang sangat diberkati karena keberadaan Yesus pada saat itu. Di ayat 20,
Kita membaca, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Karena berbagai pekerjaan ajaib yang dilakukan Yesus, banyak orang berkerumun ingin dekat dan menemui Yesus untuk mengalami mukjizat. Begitu banyak orang yang ingin dilayani oleh Yesus, sampai-sampai makan pun mereka tidak sempat. Saya teringat pada saat kemarin tim KPH melakukan pelayanan di Batam. Begitu banyak orang yang datang untuk menemui Bu Villa untuk dilayani, baik konseling maupun didoakan. Benar-benar dari begitu kami tiba di hotel sore hari, siang hari, sampai dengan menjelang malam, Bu Villa masih terus ditunggu oleh beberapa orang. Sampai-sampai Pak Paulus dan tim semua menunggu, sehingga makan pun kami menjadi terlambat. Di sini saya ilustrasikan kejadian supaya kita bisa mengimajinasikan bahwa Bu Villa sebagai anak Tuhan yang memiliki hati untuk melakukan pekerjaan Bapa saja, sampai tertunda waktu makannya karena begitu banyak orang yang menunggu untuk bertemu. Kita bayangkan, Yesus yang pada saat itu hadir di bumi. Begitu banyak orang dengan berbagai macam masalah, berbagai macam sakit penyakit, datang untuk menemui Yesus dan murid-muridnya. Mereka rindu untuk dilayani terus-menerus, sehingga makan pun Yesus dan murid-muridnya tidak sempat. Pada ayat 21 kita membaca, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Pekerjaan besar yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya, yang dilakukan dengan sepenuh hati ini, dilihat sebagai sesuatu yang berbeda oleh kaum keluarga Yesus. Bahkan mereka berkata bahwa Yesus tidak waras lagi. Kepopuleran Yesus saat itu menyembuhkan dan mengusir setan pada banyak orang, seringkali menimbulkan pertentangan atau konflik terbuka dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Konflik antara Yesus dengan para pemuka agama Yahudi menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak tenang dalam diri anggota Yesus. Di Matius 10 ayat 36, kita dapat membaca, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sahabat terkasih, tidak jarang dari kita pun mendapatkan label tidak waras dari kaum keluarga kita, dari orang-orang di rumah kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Mengapa? Karena melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya, seringkali mendapatkan reaksi yang berbeda dari kaum keluarga kita. Contohnya, saat ini kita bangun pagi-pagi mengikuti saat teduh. Kemudian pada saat keluarga atau kaum keluarga kita mengajak kita makan, kita menahan lapar untuk berpuasa. Kita mengambil waktu khusus untuk membaca firman Tuhan dibandingkan melakukan hal-hal lain yang menyenangkan bagi keluarga kita misalnya di rumah. Atau kita melakukan penyembahan dengan menggunakan bahasa roh. Atau kita tetap tersenyum pada saat kita disakiti. Itu semua adalah hal-hal tidak waras yang kita lakukan dengan penuh cinta kepada Bapa. Pada saat dunia melihat kita dengan cara berbeda, setialah, bertahanlah, teruslah berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena seringkali kaum keluarga kita merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Bertahanlah dan berdoalah untuk kaum keluargamu. Ampuni mereka. Teruslah mengasihi tanpa pamrih. Karena Yesus pasti menolong kita untuk mampu hidup sesuai dengan ajaran dan teladannya.
Saya akan tutup renungan ini dengan lagu singkat. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sahabat terkasih, selamat terus setia melakukan kehendak Bapa dan terus menabur kasih tanpa pamrih sepanjang hari ini. Tetaplah berjalan kuat, walaupun orang banyak mengatakan bahwa kita kurang waras. Bertahanlah, berdoalah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tutup perjumpaan kita pagi ini dengan berdoa. Ya Bapa yang terkasih, kami sangat bersyukur diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali memuji dan menyembah Engkau dan bertemu bersama-sama dengan anak-anak kesayangan-Mu dalam ruangan Zoom ini. Juga kami boleh mendengar firman dan renungan-Mu Tuhan yang dibawakan oleh saudari kami Ibu Sanca. Hari ini ya Bapa, Engkau berpesan kepada kami agar kami terus menguatkan dan meneguhkan hati kami, agar kami untuk tetap setia, bertahan, dan terus semangat berjuang, melakukan apa yang benar di mata-Mu, bukan di mata manusia. Terima kasih untuk pesan sabda-Mu ini ya Bapa. Mampukan kami untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu dengan taat dan setia. Ya Bapa, kami juga bersyukur Engkau menempatkan kami di dalam komunitas ini. Kiranya Engkau terus memberkati komunitas ini dan orang-orang yang Engkau kirim di dalamnya. Sehingga melalui komunitas ini ya Bapa, kami terus boleh bertumbuh di dalam iman yang benar kepadamu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk Pak Paulus dan Ibu Vila, juga untuk semua yang memberikan diri melayani di dalam komunitas ini. Biarlah Engkau melindungi kami ya Bapa, dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau membungkus kami dan menjauhkan kami dari segala yang jahat, memberkati dan mengurapi semua para pelayan-Mu, sehingga kami boleh melayani dengan perkenanan-Mu, dengan hati-Mu, dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menjalani retret pemurnian hati pribadi. Kiranya Bapa sendiri memberikan kekuatan dan peneguhan kepada anak-anak-Mu yang terkasih ini, agar mereka boleh melalui retret ini boleh kembali menemukan jalan kepadamu. Bapa yang terkasih, kami percaya doa dan harapan kami ini Engkau dengar, dan Engkau akan mengabulkannya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya senantiasa berada di dalam perlindungan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau persatukan doa kami pada pagi hari ini Bapa dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa
yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ba- Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3, 3. Ulang-ulang, saya lagi batuk. 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok dengan sesi sharing.